Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah kemarin sempat off 1 minggu ya, karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya tinggal. Saya nggak bisa sempat buat materi. Untuk minggu ini kita langsung masuk ke materi selanjutnya untuk pemrograman komputer 1 jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang. Sama saya Muhammad Zair Zaid. Materi terakhir kita adalah subprogram. Kita mempelajari tentang fungsi dan prosedur menggunakan algoritma. Untuk materi minggu ini kita akan pelajari tentang array atau bahasa Indonesianya saya ada yang bilang lari. Ya, array ini salah satu konsep yang sangat penting ketika Anda nanti menggunakan misalkan Anda ingin berkecimpung dalam dunia pemrograman. Jadi inti array adalah nanti kita kenalan dengan satu variabel, satu bentuk variabel, satu tipe variabel yang mana Anda bisa memiliki isi lebih dari satu. Jadi tidak cuma satu isian, Anda bisa punya 5, 6, 10, 100 isian untuk satu variabel asal dia satu tipe. Pengantar dulu. Sebuah peubah tunggal atau apa istilahnya variabel tunggal hanya dapat menyimpan satu nilai saja. Ia tidak dapat menyimpan beberapa buah nilai yang tipenya sama. Dalam pemrograman seringkali kita mengolah sekumpulan data yang bertipe sama. Misalnya hasil ujian 100 mahasiswa, daftar kode pos, tabel harga barang, dan lain-lain. Karena kumpulan data tersebut terdiri data-data yang sama, kita dapat memanfaatkan array untuk meringkas masalah yang kita lakukan, untuk memperingkas penyelesaian masalah yang kita lakukan. Oke, kita mulai bentuk array itu sebenarnya seperti ini. Jadi kalau nanti Anda punya sebuah variabel namanya variabel A misalkan, Anda punya variabel A tipenya integer. Misalkan. Dengan Anda bisa setting supaya kalau Anda punya variabel A saja bentuknya Anda cuma punya satu isian. Jadi kalau Anda punya variabel yang tipenya non array tipe A, variabel A ini bisa misalkan A itu adalah integer, Anda bisa isi A ini misalkan dengan 10 saja. Oke. Namun kalau Anda setting A ini sebagai array integer, maka Anda punya kesempatan untuk ngisi A lebih dari satu. Misalkan kita punya variabel A dengan tipe array panjangnya 5. A adalah array dengan panjang 5. Array panjang 5. Artinya A ini adalah sebuah variabel ya, bentuknya nanti gini. A variabel yang punya 5 ruang atau 5 kolom yang bisa diisi dengan isiannya masing-masing asalkan tipenya sama. Jadi kalau tipenya A adalah integer, maka isiannya di sini harus integer, sini integer, 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 integer. Ya, gitu. Jadi Anda bisa mengidentifikasi bahwa A berarti A isinya ada A0 isinya adalah 2, misalkan A1 isinya adalah 94, A2 isinya 23, A3 55, A4 isinya 75. Jadi as long as you have the integer for all of your array, enggak ada masalah. Jadi selama Anda mengisinya dengan tipe data yang sama enggak masalah. Misal kita punya B tipenya array, di mana si B ini tipenya array, dia array string, array yang isinya adalah teks. Anda bisa ngisi semua kolom yang ada di B itu B0 sampai B4, isiannya bisa macam-macam asalkan tipenya sama-sama string gitu. Oke, jadi itu ya bentuknya Anda bisa bayangin semacam baris gitu, kolom gitu ya, ke kumpulan kolom-kolom. Satu baris yang terdiri dari beberapa kolom atau satu kolom yang terdiri dari beberapa baris juga bisa sama aja. Tapi yang jelas intinya A itu bisa berisi A itu punya indeks A0, A1, A2, A3, A4. Untuk mengingat kembali konsep array itu Anda sambil mengingat kalau di statistik. Kalau Anda diminta untuk ngitung rata-rata X bar itu X bar mana kok nggak ketemu sebentar ya. X bar itu misalkan sama dengan kalau kita ngitung kan fraction X
bar itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI, ini XI dibagi dengan N. Nah, ini bentuk umum yang kita ketahui. Ini kalau kita jelentrehkan dalam bentuk X kan kita kenal dia bentuknya menjadi X bar, ini bisa kita terjemahkan jadi X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, per N. Nah, ini bisa kita lihat sebagai array. Jadi kita punya X, tapi X-nya itu punya indeks dari X1 sampai Xn dan tipenya sama, yaitu sama-sama integer atau sama-sama real, tergantung konteks Anda mau membuat program statistiknya seperti apa. Nah, disitulah kita bisa menggunakan array. Ini enak sekali, Anda tidak perlu membuat data 1, data 2, data 3 sebagai variabel tersendiri. Anda cukup membuat satu variabel data atau variabel X gitu, dia punya indeks dari 1 sampai N. Tapi ingat kalau nanti kita pakai logarithm, indeksnya tidak dimulai dari 1, tapi mulainya adalah 0. Jadi dari 0 sampai N-1 gitu. Lanjut. Definisi array. Array adalah struktur data di memori yang terdiri dari sekumpulan elemen yang tipenya sama. Setiap elemen pada array atau array, saya pakai bahasa yang konsisten, diacu secara langsung melalui indeksnya. Jadi nanti nulisnya kalau Anda punya A tipenya array, untuk melihat kolom-kolom yang ada di A, A1, A2, A3, indeksnya Anda kasih kurung siku begini, A1, A2, A3, dan seterusnya. Deklarasi array. Di logarithm untuk mendeklarasikan array, Anda cukup mencentang tanda array dan mengisi array size. Seperti ini. Saya mulai dari awal. Coba dulu. Kita mulai dari, nah, kalau Anda ingin deklarasikan array, Anda ingin punya array untuk program Anda, ketika Anda declare itu Anda cukup mencentang tanda array di sini. Jadi misalkan saya punya variabel A, tipenya integer dan dia array dengan size maksimum adalah 5. Ini selesai. Anda punya variabel A yang isinya adalah A0, A1, A2, A3, A4 sampai A5 yang bisa digunakan untuk Anda isi maupun Anda panggil, tergantung konteks, tergantung kebutuhan. Menghitung array dimulai dari 0. Hati-hati, jangan mulai dari 1. Array untuk banyak bahasa programan dia mulainya dari 0, bukan dari 1. Mengisi array, kita bisa menggunakan dua cara, sama seperti kita mengisi variabel biasa gitu ya. Ada dua cara, satu assignment, dua input. Lebih mudah kalau kita menggunakan perulangan for kalau untuk array. Memang kalau Anda sudah belajar array, idealnya Anda sudah belajar perulangan, karena nanti ketika kita pengen input atau manggil satu variabel yang dia adalah array, sangat mudah kalau kita menggunakan perulangan, terutama perulangan for. Pakai while juga bisa sih. Tapi karena array itu indeksnya adalah integer kan, A1, A2, A3, ya, jadi menggunakan for itu jelas lebih nyaman. Manggil array, gunakan output untuk memanggil array. Nanti saya tunjukkan, dan kasus ya nanti dulu. Kita coba deklarasi array untuk kasus sederhana dulu. Tadi sudah kita deklarasikan sebuah array integer, array A5 gitu ya. Nah sekarang kita minta input untuk A1 sampai A5, itu bisa. Kita minta input A1, kita masuk A0 dulu ya, mulainya A0. Kita mulai dari, silahkan masukkan gitu ya, silahkan masukkan nilai A0. Nah ini kita copy aja, saya bikin 2 kali. Silahkan masukkan untuk nilai A1, copy taruh sini, taruh di A1. Nah sudah, inputnya selesai. Sekarang coba kita output. Nilai yang Anda masukkan adalah, kasih dia A0. Gimana ini?
masukkan dua variabel saja. Kemarin masukkan nilai 0 25, nilai kedua 50. Nilai Anda masukkan adalah 25 50. Perhatikan cara saya menginput array-nya. Di input kasih A indeksnya 0, kasih A indeks 1. Lalu untuk memanggil pun sama, saya panggil tinggal A kasih indeks 0, A kasih indeks 1 gitu. Ya, tadi saya bilang lebih mudah kalau kita menggunakan perulangan. Kalau kita pengen menggunakan ya, dari menuju ke 12 nih ya. Semoga saya tidak salah. 01. Nah, tadi saya bilang kalau kita mau input enak kalau kita pakai perulangan. Jelas sangat enak sekali karena kita nggak perlu input satu-satu. Misalkan saya declare di sini variabel nilai, tipenya integer atau nama lah. Nama. Tipenya adalah string, di array. Array size-nya misalkan saya buat jangan banyak, 5 aja. Nah, saya pengen ngisi nama itu dengan berbagai nama. Saya pakai input. Ini saya bisa pakai for variabel i, nanti harus deklarasikan start value-nya dari 0 sampai 4 karena panjang maksimalnya adalah 5, sementara saya punya mulainya dari 0, maka n value-nya 4 ya, 0 1 2 3 4 itu pas 5 kali gitu. Ini sudah saya deklarasikan i dulu karena belum ada. I tipenya integer. Lalu saya kasih output, silahkan masukkan nama ke i. Input dimasukkan ke a i, berarti nanti i nya jalan dari 0 sampai 4 ya. AI berarti A dari 1, A0, A1, A2, A3 dan A4 gitu. Sudah selesai diinput, kita minta output. Kita kasih pakai deklarasi juga boleh. Variabel i dari 0 sampai 4. Outputnya nilai yang Anda masukkan adalah nilai, udah gitu aja. Ini tambahkan AI. Heran? So, before you A is not declared. Oh salah, bukan A ya, ini nama. Sorry, salah, deklarasinya sebagai nama kok diisi. Jelas nggak mau. Kita mulai. Silahkan masukkan nama ke 0, Zuhair misalkan. Masukkan nama ke 1, Zahid. Nama kedua, Adi. Nama ketiga, Budi. Nama keempat, Chandra. Nah, ini yang Anda masukkan adalah Zuhair, Zahid, Adi, Budi, Chandra gitu. Ya, cara manggilnya jelas, cara makainya jelas ya, seperti itu. Sama seperti variabel biasa, hanya kita memanfaatkan for karena dia punya indeks yang memudahkan untuk diisi begitu. Cara kedua. Oke, saya lanjut ke kasus yang cukup menarik. Buat program penghitung jumlah rata dan simpangan dari n buah bilangan. Ini program dasar sekali kalau untuk statistik. Nanti saya sampai ke jumlah dan rata aja, simpangannya Anda cari ya. Anda cari berdasarkan rumus statistik. Ya, saya mulai dari bagaimana kita membuat program penghitung jumlah dan rata. Oke. Membuat satu variabel. Saya membuat satu variabel array, namanya adalah nilai. Array size-nya tidak saya isi.
tidak saya isi berarti array size-nya menyesuaikan banyaknya nilai yang akan kita isikan nanti. Saya kasih deklarasi juga n atau banyak data. Lalu saya lanjut pakai i-nya juga harus saya deklarasikan ini. I dan n saya deklarasikan juga. Oh sudah cukup i dan n. Oh perlu jumlah ya ini, jumlah karena di integer pakai di atas saja bareng-bareng sini. Saya rasa kita pakai integer dulu nanti. Nah, tapi kalau rata nggak mungkin integer. Declare kita pakai real. Oke, kita mulai. Integer nilai ini tipenya integer nilai. Array size-nya saya maksimalkan 100 gitu aja. Ya, integer array nilai maksimal 100. Saya kasih nilai maksimal. Ternyata kalau kita nggak isi array size-nya, dia nggak akan terbaca sebagai array. Jadi harus tetap kita kasih maksimum array-nya, maksimum panjang array-nya itu berapa. Sudah, sekarang saya mau meminta input i dari 0 sampai gini dulu. Saya mau minta input untuk berapa nilai yang Anda masukkan, berapa banyak nilai yang mau dihitung rata dan apa jumlah dan beratanya gitu. Jumlah dan beratanya nanti kita simpan dia sebagai n. Kita pakai for dari variabelnya i dari 0 sampai n-1. Kenapa n-1? Karena banyaknya 10, kita arraynya mulainya dari 0, berarti kita berhentinya di angka 9 bukan di angka 10 gitu. Kita mulai, kita minta input, masukkan bilangan ke i. Kita minta input untuk nilai ke i. Nah, nanti supaya cantik, biar permintaannya itu masukkan bilangan ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Karena kan ini mulainya 0 ya. Kalau saya run, misal saya pengen ngitung 4, dia mintanya masukkan bilangan ke 0, kan nggak lucu juga kalau kita bicara di kehidupan nyata kok mulai ngitung dari 0. Sebenarnya masukkan bilangannya adalah ke 1, tapi sekali lagi array-nya komputer itu ngitungnya dari 0. Nah, supaya tampilannya cantik, ini aja tambah i plus 1. Nah, silahkan masukkan misalkan gini, silahkan masukkan bilangan ke 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Selesai karena belum dilanjutkan perhitungan. Oke, begitu. Kita lanjut. Sudah selesai di input. Nah, setiap kali dia input, Anda bisa langsung hitung jumlah dari bilangan yang dimiliki. Jadi di sini saya kasih dulu, saya assign jumlah itu sama dengan 0 dulu biar dia diinisialisasi. Lalu di sini kita tambahkan assign jumlah sama dengan jumlah plus nilai ke i. Jadi dia akan jalan terus ngitung sampai selesai gitu. Ketika sudah selesai, kita mau ngitung jumlahnya aja kan. Kalau jumlahnya aja ya tinggal outputnya tampilkan. Jumlah bilangan yang Anda masukkan adalah jumlah. Terus baru kita hitung rata-ratanya. Sin rata sama dengan jumlah per n.
Oke, lalu kita outputnya kita kasih, males ngetik ya, di rata, bilangan yang Anda masukkan adalah, kita ganti rata. Ya, di situ kita ganti rata. Cek, ya. Heran. Berapa banyak nilai yang mau dimasukkan, mau dihitung jumlah ratanya 5, 23, 25, 20. Nah, jumlah bilangannya 115, rata bilangan yang Anda masukkan adalah 23, begitu. Oke, jelas ya untuk sampai di sini. Itu. Anda bisa lanjut untuk ngitung ini. Simpangan dari simpangannya atau standar deviasi. Ya nanti bisa Anda hitung untuk tugas itu ya. Itu pengantar dulu sementara ini untuk kita kenalan sedikit dengan logaritma gitu. Ya, untuk video ini saya cukupkan sekian. Selamat selamat belajar, dan ini karena sudah mendekati penghujung bulan Ramadan, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada salah selama mengajar, dan selamat merayakan, ada 2 hari raya keagamaan di minggu ini ya. Selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan, juga selamat merayakan Idul Fitri bagi Anda yang merayakannya. Selamat berpuasa, menunggu berbuka bagi yang menonton ini saat belum berbuka. Terima kasih atas atensinya. Lanjut nanti di video selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.